kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, kami siap. Seberapa siap? Sangat siap. Seberapa siap? 100% siap. Good. Bagus. Ibu lihat kalian sudah sangat bersemangat lagi untuk pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran, kita dimulai dengan doa ya. Ketua kelas, mohon untuk dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Ya, baik. Kelihatannya kalian sudah siap ya. Bagaimana? Peralatan belajarnya sudah disiapkan? Bangku-bangkunya sudah siap? Sudah rapi? Oke, Ibu akan mengingatkan dahulu ya untuk mengabsen kalian dulu ya. Yang hadir hari ini siapa aja? Yang nggak hadir? Ada 3 orang. Kemudian yang izin berapa orang? Jadi yang 3 orang tadi ada 2 orang yang izin, 1 lagi sakit. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh kembali ya. Untuk mengingatkan kembali materi minggu yang lalu, kalian masih ingat? Materi apa saja? Materi apa? Kegiatan ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi, kegiatan pokoknya apa saja? Ya, boleh? Memproduksi, mendistribusi, dan konsumsi. Baik, bagus. Itu sangat bagus sekali ya. Kalian masih ingat ya? Kalau untuk kegiatan produksi itu apa ya? Produksi adalah menciptakan barang dan jasa. Menciptakan barang dan jasa. Menciptakan barang baru ya. Kemudian untuk distribusi, ada yang tahu? Ya? Menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Iya, betul. Bagus sekali, masih ingat ya. Kemudian yang konsumsi. Ya Bu, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan barang dan jasa. Ya, berarti semua masih ingat ya, udah paham dengan materi minggu yang lalu. Nah, kaitannya dengan materi hari ini adalah apa? Kaitannya adalah yang melakukan, pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi, ya. Kaitannya itu. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, ya. Bentar. Melalui pendekatan saintifik dengan mode pembelajaran problem based learning, kalian perlu tahu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Ya, kemudian kalian juga harus mampu menganalisis informasi dan data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Kemudian juga peserta didik mampu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan jelas dan terperinci ya. Dan kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan mengembangkan sikap religius. Pelaku-pelaku ekonomi apa saja? Rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produksi, dan masyarakat luar negeri ya. Lalu perannya rumah tangga konsumen.
yaitu berperan sebagai konsumen, menyediakan faktor-faktor produksi, mengkonsumsi barang dan jasa, dan membayar pajak kepada pemerintah. Ya. Nah, untuk peran rumah tangga produsen apa saja? Menciptakan atau menambah nilai guna barang, kemudian menggunakan faktor-faktor produksi, sebentar. Bentar ya. Dan membayar pajak. Oke, itu adalah sekelumit dari sebagian dari materi yang hari ini ya. Kemudian Ibu akan menayangkan kalian sebuah video pembelajaran. Nantinya kalian akan Ibu harapkan untuk berdiskusi, menjadi bahan diskusi kalian. Dan Ibu akan bertanya informasi apa yang akan kalian dapatkan dari video pembelajaran tersebut. Ya, kalian simak baik-baik. Oke, kalian simak video pembelajaran ini. Nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian akan Ibu tanyakan informasi apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran dan menjadikan bahan diskusi kalian nanti ya, setelah Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian simak dulu. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Yap, orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Yap, rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor.
Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang ada di depanmu. Yap, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau hubungan antar pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak di video selanjutnya ya. Sudah selesai video pembelajarannya? Kalian sudah mengerti maksudnya apa? Nah, Ibu tanya nih, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, betul. Ada lagi yang lain? Tentang apa? Rumah tangga konsumsi atau RTK dulu. Ya, yang lain? Rumah tangga produksi. Ada lagi yang lain? Rumah tangga pemerintah. Ada lagi satu lagi? Masyarakat luar negeri ya. Bagus, berarti kalian sudah mengerti ya, sudah bisa menyimak dari video pembelajaran tersebut. Kemudian untuk peran pelaku ekonominya, Ibu harapkan kalian jadikan sebuah bahan diskusi ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian dan kalian diskusikan masalah apa yang ada dengan kelompok kalian ya. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Satu lagi. LKPD-nya sesuai dengan ini ya, petunjuknya ya. Kalian cari sumbernya dari mana saja, dari buku pegangan atau kalian dari sumber yang lain, dari internet mungkin ya. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya ya tentang peran pelaku ekonomi. Termasuk dari tadi ada apa namanya diagram ya. Nah, dijelaskan juga itu seperti itu. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan LKP-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah semuanya? Sudah. Baiklah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalian presentasikan hasil laporan diskusi kalian ya. Satu persatu, dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Kami sudah mencari data dan informasi dari internet, buku dan sumber lainnya, yaitu 1. Sebagai produsen, rumah tangga konsumsi adalah pemilik berbagai faktor produksi yang menyediakan sumber-sumber daya, tenaga, tanah, gedung, dan lain-lain untuk rumah tangga produksinya. 2. Sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produksi atas penggunaan sumber-sumber daya yang disediakan. Balas jasa ini merupakan pendapatan rumah tangga untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sekian, terima kasih. Saya persilahkan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Peran rumah tangga konsumen atau keluarga selain berperan sebagai konsumen dalam hal menggunakan dan menghabiskan barang ataupun jasa. Peran sebagai konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi yang sangat penting bagi kehidupan pelaku rumah tangga produksi dalam menjalankan kegiatannya. Produksi yang menghasilkan dan menciptakan barang ataupun jasa
yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, tanggapannya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, baiklah untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran rumah tangga produksi. Kami sudah mencari data dan informasi dari sumber-sumber seperti buku pelajaran atau sumber buku lainnya termasuk dari internet. Maka diperoleh data bahwa peran rumah tangga produksi yaitu 1. Sebagai produsen. Rumah tangga produsen sebagai produsen memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat atau rumah tangga konsumen. Karena memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Sehingga rumah tangga produksi juga berperan sebagai pembenak faktor-faktor produksi atau rumah tangga konsumen. 2. Sebagai konsumen, untuk melakukan kegiatan produksi atau rumah tangga produksi melakukan kegiatan konsumsi yaitu membeli faktor-faktor produksi atau dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen membayar balas jasa atas faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Dipersilakan, ada yang menanyakan? Ya, silakan. Apa yang disampaikan kelompok 2 benar, Bu? Ya. Peran rumah tangga produsen atau produksi selain berperan sebagai produsen dalam hal memproduksi barang atau jasa juga berperan sebagai konsumen karena menggunakan faktor-faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga. Konsumen sebagai imbalannya, rumah tangga produksi memberikan upah atau gaji, bunga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi. Ya, bagus tanggapannya. Ada yang lain yang bisa menanggapi? Tidak ada? Selanjutnya ya, untuk presentasi kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Syahrul, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran dari pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Kami sudah mencari informasi ini dari buku pelajaran dan buku lainnya, termasuk juga internet. Maka kami memperoleh pemerintah sebagai produsen. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan-badan usaha milik negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Contoh produksi pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, produksi pupuk petrokimia di Gresik, industri semen di Cibinong, Bogor dan Gresik. Yang kedua, sebagai konsumen, pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, kesenian dan kebudayaan, administrasi kantor pemerintah, senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan dan sebagainya. 3. Pemerintah sebagai pengatur dan pengendali. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengendali kegiatan perekonomian negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Misalnya, menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran dan sebagainya. Lanjut. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi agar melakukan kegiatan yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari kami. Bila ada yang menanggapi, silakan. Rumah tangga pemerintahan selain berperan sebagai produsen dalam memproduksi barang dan atau jasa juga berperan sebagai konsumen karena menggunakan faktor-faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen sebagai imbalannya. Rumah tangga produksi memberikan upah atau gaji, bunga dan lain-lain sebagai balasan jasa atau penggunaan faktor-faktor karena membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, peralatan
swasta dan kebutuhan lainnya untuk keperluan pendidiknya, kesehatan, kesenian, dan lain-lain juga berperan sebagai pengatur kebijakan dalam menghasilkan roda perekonomian dikhususkan di Indonesia. Ya, bagus tanggapannya. Nama saya Citra Nur Alika. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang peran masyarakat luar negeri. Kami sudah mencari data dan informasi dari sumber-sumber seperti pelajaran atau sumber lainnya, termasuk internet. Maka diperoleh data bahwa peran masyarakat luar negeri, yaitu masyarakat luar negeri mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara. Kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan masyarakat luar negeri ini menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor, dan arus keluar masuk dan keluar atau arus falas. Dari kegiatan ini pendapatan kegiatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa dan kerjasama dalam ahli teknologi dengan negara maju. Dipersilakan untuk menanggapi. Ya, yang akan menanggapi siapa? Apa yang disampaikan kelompok 4 tentang peran masyarakat luar negeri sangat berpengaruh penting terhadap roda perekonomian suatu negara. Masyarakat di Indonesia menggunakan barang dan jasa dari masyarakat luar negeri atau yang disebut barang impor, dan masyarakat luar negeri mengekspor barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat di dalam negeri, dan masyarakat dalam negeri pun bisa melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri atas barang atau jasanya. Artinya ada hubungan mutualisme saling menguntungkan di antara kedua negara sehingga terjadi adanya hubungan bilateral. Sekian. Ya, Saya perwakilan dari kelompok 5 saya bisa dari kelompok 5 saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang satu, apakah peran pelaku-pelaku ekonomi itu penting dalam kegiatan ekonomi. Sangat penting karena pelaku-pelaku ekonomi tersebut yang akan menjalankan kegiatan perekonomian. Bila salah satu pelaku ekonomi tidak ada, maka kegiatan perekonomian akan pincang, artinya akan merugikan perekonomian itu sendiri. Contohnya, tanpa adanya masyarakat luar negeri, tanpa adanya peran masyarakat luar negeri, maka tidak ada kegiatan ekspor maupun impor, yang dikarenakan ekspor maupun impor negara asing juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga dan pemerintah. 2. Gambar interaksi peran pelaku ekonomi tersebut menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan sepenuhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengurangan. Tidak ada bagian pendapatan yang akan dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. ya, Izin menanggapi Bu, jadi ya. menurut saya peran pelaku ekonomi sangat penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Terlihat dari masing-masing peran pelaku ekonomi saling berkaitan sehingga membentuk suatu hubungan mutualisme. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 5. Jika berkenan saya ingin menambahkan pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu konsumen, produsen, juga sebagai pengatur kebijakan. Jika dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang lain, pemerintah lebih kompleks peranannya yang dalam kegiatan perekonomian. Sekian, terima kasih. Ya, kelompok 5 sudah selesai? Ya, itu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sumber apa saja dari pegangan pegangan siswa, dari mana saja sumbernya? Dari internet juga ya, mungkin cari informasi sebanyak-banyaknya, dan hasilnya sangat luar biasa. Kalian betul-betul bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Untuk berikutnya kumpulkan hasil diskusinya, KPD-nya nanti akan Ibu evaluasi, Ibu nilai. Kumpulkan. Satu lagi.
semakin paham ya. Nah, Ibu mau nanya kesimpulannya dari materi ini apa? Silakan Sarul. Izin memberi kesimpulannya Bu. Ya. Menurut Sarul, di sini tuh kami tuh belajar betapa pentingnya para pelaku ekonomi karena mereka itu jika tidak ada mereka satu saja yang hilang maka roda perekonomian itu akan pincang dan akan berpengaruh pada kemajuan ekonomi dan akan menghambat kepada pemasukan negara seperti itu Bu. Ya, bagus. Luar biasa Sahrul. Berarti Sahrul udah paham ya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan yang lainnya? Ada? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi yang sudah kami pelajari bahwa pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, pelaku ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Semua pelaku ekonomi tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan perekonomian suatu negara. Bagus. Berarti sudah paham ya. Yang kalian semua juga setuju ya dengan kesimpulan teman kalian? Setuju ya? Berarti sudah paham. Ya, kesimpulannya adalah bahwa pelaku ekonomi di sini adalah sangat berpengaruh sekali terhadap roda perekonomian di suatu negara ya. Bila salah satu dari pelaku ekonomi tersebut tidak menjalankan kegiatan ekonominya, itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Perekonomian tidak akan berjalan dengan baik, akan pincang ya, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami ya materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian latihan ya, latihan soal di Google Form. Ibu sudah bagikan linknya kan? Nah, silakan kalian kerjakan soalnya. Ibu akan melihat apakah kalian sudah betul-betul paham dengan materi hari ini ya. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit, cukup? Ya. Silakan. Bagus sekali, luar biasa. Tadi sudah disimpulkan materi ini. Ya. Apa? Sekarang Ibu akan menguatkan soal-soal yang tadi itu tentang apa sih? Tentang materi hari ini kan? Ya. Dan kalian sudah paham betul semua materinya ada? Sudah. Sudah sulit kan dengan soal-soalnya? Ya. Sekarang kira-kira apa yang menjadikan kalian tertarik dengan materi ini? Boleh? Hal yang membuat saya tertarik dengan materi hari ini, saya jauh lebih mengetahui siapa saja pelaku-pelaku ekonomi dan tahu semua peran-peran masing-masing pelaku ekonomi. Ya. Sekian dari saya. Bagus. Jadi lebih tahu ya tentang pelaku ekonomi, perannya seperti apa ya, gitu. Kemudian setelah mengikuti semua proses pembelajaran, kegiatan yang paling kalian sukai di saat kalian belajar di hari ini apa? Boleh? Kegiatan yang kami sukai diskusi Bu alasannya karena dengan berdiskusi kami bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik, saling bertukar pikiran dan mengeluarkan ide dan gagasan. Karena dengan berdiskusi semua tugas dapat cepat diselesaikan, kami bisa bersama-sama menentukan tugas berbagai informasi dan ide sehingga tugas sesulit apapun dapat kami selesaikan. Begitu. Jadi yang kalian sukai di pembelajaran hari ini adalah berdiskusi. Betul, berdiskusi, betul. Oke, jadi yang kalian sukai adalah berdiskusi. Berarti ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya kalian bisa mengeluarkan ide, pikiran, dan gagasan ya untuk semua permasalahan yang kalian kerjakan dan kalian laksanakan. Kemudian kelemahannya dari diskusi itu apa? Menurut saya, kelemahannya ada beberapa kami yang tidak berinisiatif dan kurang kooperatif, Bu. Dia gitu? yang saja tidak mengerjakan tugas, Bu. Oh gitu. Jadi ada beberapa dari teman kalian yang tidak mau bekerja sama, ya, mengerjakan
LKPD yang tadi mengerjakan tugas. Kenapa tuh? Ya, harusnya kalian tetap ya bekerja sama, berkoordinasi dengan teman kalian supaya bisa lebih paham juga dengan materi ini, sama-sama paham dan pekerjaan juga bisa lebih cepat selesai ya. Lain kali ketika kalian berdiskusi, kalian harus sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang Ibu berikan ya. Baiklah, berarti kalian sudah betul-betul paham dengan materi hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian. Terlihat kalian bersemangat di dalam pembelajaran hari ini, khususnya untuk materi hari ini. Ibu harap untuk pembelajaran berikutnya kalian tetap semangat ya. Dengan semangat kalian akan mengantarkan kalian kepada sesuatu yang mensukseskan kalian ya. Menjadi sukses kalian dengan bersemangat, motivasi kalian begitu kuat, itu harus kalian pertahankan ya. Oke, Ibu sangat-sangat appreciate dengan kalian hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan ya. Bila tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Mangga untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Belum mengakhiri pembelajaran. Oh enggak. Maaf. Ibu lupa nomor 8 tentang circular diagram flow ya. Yang 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor kalian jelaskan juga dan kalian kumpulkan minggu depan. Baik ya? Ya, kemudian untuk materi minggu depan kalian pelajari dulu. Kita akan membahas materi baru tentang penerimaan dan penawaran. Ya, sekarang bisa ditutupkan. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.